Kalau kita diajari mikir, pasti kita diajari kapasitas otak ini berapa. Kalau Anda bisa jawab sekarang, saya nyatakan Anda sudah pernah belajar berpikir. Karena dasar berpikir, memahami dulu kapasitas otak. Tidak mungkin Pak, kita mau bikin perguruan tinggi kalau kita tidak mengukur dulu kapasitas kelas. Tidak mungkin. Akhirnya kita cepat sekali mengatakan apa? Ini Pak bagus, kepala saya ini sudah penuh, mumet, terlalu banyak pekerjaan. Saya tanya sama dia, dulu yang cari kerjaan siapa? Saya Pak. Kalau dikasih, mestinya kau bahagia. Kalau tidak dikasih kerjaan, mestinya kau stres. Jadi kalau kita hidup pola pikirnya benar, banyak pekerjaan, itu yang membuat kita sehat. Kenapa kau bahagia? Banyak pekerjaan Pak. Kan saya cari pekerjaan. Tapi apa yang terjadi? Sudah digaji, sudah dikasih remon. Apa yang dibilang? Ini nih Pak bagus, terlalu banyak tugas. Pekerjaan kita overload. Belajar dulu tentang kapasitas otak, baru bilang penuh. Kita nggak tahu kapasitasnya, berani bilang penuh. Apa yang terjadi? Mumet. Belum lagi kita kalau bekerja menuntut. Contoh, membanding-bandingkan pimpinan. Pak bagus, dulu koordinator nggak begini. Semenjak dia aja kita lihat dulu Pak, Kabak TU itu tidak begitu. Orang yang gini-gini. Sekarang, dulu kepala itu tidak begitu. Kamu siapa? Saya staf Pak. Yang ada kepala ngatur kamu, bukan kamu yang ngatur kepala. Di mana-mana begitu. Kita enggak, belum pernah jadi kepala, sok-sok ngatur. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Lah iyalah, begitu kita dapat tugas. Ini kepala ini. Akhirnya di kantor nyuruh mikir. Ingat-ingat, saya kasih contoh aja. Misalnya Pak Marno, mungkin ya, saya pinjam namanya. Pak Marno waktu SD dipanggil sama bapaknya. Mana? Kamu itu nak, sudah SD, kamu tuh mikir. Mana kecil, menang aja. SMP, SMA, dipanggil, mana? Mas Marno. Sini kamu. No Bapak. Kamu itu sudah SMA, mau bantu orang tua, mikir. Marno SMA, boleh melawan. Dah. Jangan lontong. Akhirnya Marno sarjana. Marno, nih, kamu itu nak sudah sarjana. Mikir. Begitu Pak Marno punya istri, punya anak, bapaknya bilang apa? Mas Marno, ini nak. Kamu itu sudah punya istri, sudah punya anak, mikir. Akhirnya ibunya kasihan sama Pak Marno. Bapaknya dipanggil. Pak, gini Pak. Pak, jangan itu Pak. Kalau marahi anak, lihat-lihat, anakmu itu udah dewasa, udah punya istri, sudah punya anak, mikir. Dasar laki-laki Pak. Naik tangannya. Kamu itu ngomong sama siapa? Lihat, ini suamimu, imammu, kamu mikir. Bayangin satu rumah nggak ada yang mikir, tapi nyuruh. Begitulah kita di kantor. Staff dipanggil. Sama, ya di atasnya staff sama? Koordinator lah. Duduk. Kalian itu ya, tolong kalau menghadapi mahasiswa, pelayanan itu ya jangan pikir dong. Ya, staf balik di tempat merokok. Mereka ngapain? Itu koordinator saya. Mestinya kalau ngomong itu mau mikir. Ya, koordinator dipanggil sama kepala. Tolong panggil koordinator semua. Kepala ngomong. Kalian itu sebagai koordinator, levelnya kan di atas. Mestinya kalian itu menggunakan akal pikiran yang sehat. Mikir dong, bantu saya di sini. Mau mikir. Keluar lagi. Begitu dari keluar, ngomong apa? Pimpinan itu kan mestinya juga mikir kita. Jangan mikir dirinya sendiri. Mikir dong.
Iya. Ibu dipanggil ke Jakarta. Kumpul kepala UPJJ seluruh Indonesia. Bu Rektor bilang apa? Sudah lengkap, tolong dihitung yang dari Kendari mana? Makassar mana? Ini kok pada telat? Kalian ini ya, sebagai kepala UPJJ, gerakannya itu harus cepat. Ada apa-apa itu diselesaikan dengan baik. Mikir dong. Bilang Kendari berani melawan. Dah, Bu Rektor dipanggil sama Jokowi. Wah, udah. Mikir lagi. Lucunya, Jokowi disuruh mikir oleh siapa? Mahasiswa. Presiden itu mestinya begini, mikir dong rakyat. Wah, udah. Satu bangsa, nggak ada yang mau mikir, nyuruh semua. Inilah kita. Karena kita problem di pikiran. Sehingga hari ini dan besok saya akan konsentrasi ke sini. Dan saya akan jabarkan beberapa mekanisme yang bisa membuat manusia itu jadi aneh karena pola pikirnya. Nah sekarang, mari kita bongkar dasar-dasar berpikir. Cuman sebelumnya, saya pengen Anda lebih melengkapkan lagi. Apa yang membuat manusia harus dimotivasi? Dan saya agar berkembang. Tujuan. Agar berkembang. agar berkembang. Jadi ternyata kita terlalu cepat puas. Ada manusia itu tipe hidupnya begini. Saya itu Pak Bagus, yang penting gaji cukup. Sudahlah, mau apa lagi sih? Sudah, berhenti tuh, berhenti. Jadi biar kita teriak di samping telinganya, apa dia bilang? Sudahlah, mau cari apa lagi? Yang paling kasihan itu, nyun sewu Pak ya, yang mendekati pensiun. Mohon maaf deh, saya datang bukan mau menyinggung, tapi kalau tidak tersinggung itu kebangetan. Biasanya datang paling akhir. Pak, kok baru datang? Saya ini sudah mau pensiun, tidak usah urus. Kau tuh yang masih muda-muda. Saya mau apa lagi sih? Pulang paling awal. Pak, mau kemana Pak? Pulanglah. Saya ini sudah mau pensiun. Tidak usah urus. Mestinya kan terbalik, datang lebih awal. Pak, kok datang cepat sekali? Saya ini sudah mau pensiun deh. Waktu saya berkarya tinggal berapa bulan. Kapan saya bisa sumbangsi untuk bangsa, negara, dan agama? Sekarang inilah waktunya. Rugi saya. Sekian tahun saya berjuang hanya rontok di 8 bulan terakhir. Nggak mau dong. Emang saya laki-laki murahan? Gitu dong. Iya dong? Pulang paling akhir. Paling akhir. Pak Yatno, nggak pulang? Nanti. Soalnya ini kan saya sudah mau pensiun deh. Ya. Waktu saya berbakti untuk negara ini tinggal berapa bulan lagi. Nanti saya akan kangen sama suasana seperti ini. Izinkanlah saya mengerjakan tugas yang lain ya. Pulanglah dulu, tidak apa-apa. Tapi Pak Yatno, ini sudah setengah 4 subuh. Masya Allah, masa ayah kalau gitu pulang kan? Kenapa? Mindset orang mau pensiun apa yang dipikirin? Satu, kalau pensiun di rumah saja. Karena Anda tidak punya program. Orang pensiun itu memulai hidup paling baru Pak. Dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Anda selama ini bisa nggak silaturahim ke teman-teman? Sulit kan karena kerja. Begitu pensiun, jalan kemana-mana sama istri. Jarang kan gandengan sama istri?